You Dare. Saya sama paman bermaksud untuk mengontrak sebuah rumah di Padalarang. Dan kebetulan ada rumah kontrakan kosong di daerah Desa Kertajaya, Padalarang. Rencana ngontrak rumah di sana untuk dijadikan tempat usaha. Ya, buat dagang kecil-kecilan di sana. Kebetulan dapat rumah kontrakan yang sudah lama tidak ditempati, bahkan menurut yang punya kontrakan, sudah ada sekitar 5 tahunan rumah itu kosong karena nggak laku di kontrakan. Sampai-sampai yang punya rumah belum pernah sama sekali mendiami rumah itu. Jadi sepertinya setelah 5 tahun kosong, baru kali itu rumah tersebut akan saya tempati bareng sama paman. Meskipun rumah tersebut sudah 5 tahun tidak didiami, rumah tersebut terlihat bersih, seperti ada yang mendiami sebelumnya. Padahal, biasanya kalau rumah tidak dihuni lama, biasanya kotor dan berdebu dan terlihat tidak terurus kan? Tetapi meskipun rumah tersebut tidak terlalu besar, tapi kalau buat usaha, bisa dibilang ya cukuplah. Hanya saja letak kamar mandi ada di bagian belakang dan terpisah dari rumah utama. Selain itu, di sekitar belakang rumah ada lokasi pemakaman besar. Dan di tengah pemakaman itu ada pohon caringin yang sangat besar dan tinggi. Pohon caringin tersebut terlihat sudah sangat tua. Di hari pertama saya dan paman tinggal di sana, kadang-kadang ada aja kejadian yang bikin merinding dan bikin bulu kuduk berdiri. Malah pada suatu malam, di kamar yang saya tiduri, suka terlihat ada makhluk berdiri di sudut kamar. Kadang, meski hanya terlihat hanya sekelebatan, hal tersebut bikin saya nggak bisa tidur. Dan saya selalu berusaha buat menepis rasa takut. Karena kalau nggak demikian, akan berpengaruh pada usaha yang sedang dirintis. Hal-hal mistis yang terjadi tambah lama malah semakin menjadi. Malahan terjadi pada suatu malam. Belum juga saya tertidur, tiba-tiba ada hawa dingin yang melewati kepala bagian belakang. Bertambah seram suasana malam itu. Sebab di luar juga terdengar ada suara anjing yang melonglong. Saya semakin larut dalam ketakutan. Apalagi malam itu saya di kamar hanya sendiri, ditambah dengan banyaknya suara aneh berasal dari luar. Malahan terdengar ada suara yang seperti menggaruk tembok dari arah luar kamar. Mengalami hal tersebut, rasa capek setelah seharian kerja jadi hilang rasanya. Badan jadi terasa panas dan keringat bercucuran. Padahal malam itu sebenarnya hawa di luar cukup dingin. Dan khawatir ada kejadian yang aneh, saya langsung ke kasur dan merebahkan diri. Selagi saya rebahan untuk tidur, ranjang yang saya tiduri tiba-tiba bergoncang seperti ada yang menggoyangkan.
Semakin lama kasur bergoncang semakin kencang. Saat itu saya langsung turun dari ranjang. Setelah itu saya langsung ingat kalau saya belum sholat Isya. Untuk ngilangin rasa takut, saya akhirnya sholat Isya dulu. Tetapi tidak berapa lama setelah saya sholat, saya kaget. Sebab di sebelah saya duduk ada ulat bulu warna hitam yang cukup besar. Saya belum pernah lihat ulat bulu sebesar itu sebelumnya. Karena saya takut sama ulat bulu itu, langsung saya teriak minta tolong sama paman. Tolong mang, ini ulat bulu. Sama ulat bulu aja kamu takut, payah kamu kayak anak kecil. Saya hanya bisa lihat paman mengambil ulat bulu tersebut, lalu dibawa keluar dan dibakar. Saya melongo saja ngelihatnya, karena saya memang sangat takut sama ulat bulu. Waktu nggak terasa bergulir ke malam. Sudahlah, tadi saya ngalamin hal yang menakutkan. Ada-ada aja godaan nih. Perut tiba-tiba terasa mules. Mana rasa mulesnya nggak ketahan. Kebayang sama saya kalau mau BAB, pasti harus keluar rumah. Sebab letak kamar mandi ada di luar. Tapi karena terpaksa, karena nggak bisa ditahan, dengan menahan rasa takut, saya bergegas keluar rumah untuk ke toilet yang ada di luar rumah. Hanya beberapa meter sebelum saya sampai di toilet, terlihat ada makhluk tinggi besar yang berdiri. Badannya penuh dengan bulu hitam. Mukanya terlihat sangat menyeramkan. Makhluk itu terlihat jelas meskipun di sekitar itu agak gelap. Melihat makhluk seperti itu, saya ragu dan urung untuk jadi ke toilet. Berselang beberapa menit, makhluk menyeramkan yang berdiri di hadapan saya menghilang dari pandangan. Dan karena rasa mules sudah gak bisa ditahan, meski takut dengan penampakan makhluk barusan, saya langsung masuk ke toilet dengan hati yang deg-degan. Selagi saya di toilet, tiba-tiba HP dalam saku berbunyi. Dan yang mengherankan, seingat saya HP tersebut saya matikan. Tapi kok bisa bunyi? Dan yang lebih mengherankan lagi, suara dering HP-nya kok berubah menjadi suara orang yang sedang menangis. Dengan terburu-buru saya langsung keluar dari toilet. Tetapi karena gugup, pintu kamar mandi mendadak jadi gak bisa dibuka. Rasa takut semakin menjadi dan saya semakin panik. Karena makhluk hitam yang tadi ditemui sekarang berada di belakang saya di kamar mandi. Kalut bercampur panik, akhirnya pintu kamar mandi bisa terbuka. Saat pintu bisa terbuka, saya langsung lari terbirit-birit ke arah paman yang saat itu ada di warung. Tapi saya kemudian merasa heran. Paman yang ada di warung terlihat sedang duduk di sudut warung dengan ketakutan. Malah kedatangan saya yang setengah berlari ke arah dia membuat dia seperti teramat kaget. Kelihatan paman begitu lega setelah tahu kalau yang datang saat itu adalah saya. Ternyata saat itu paman sedang ketakutan
Karena beberapa saat yang lalu, dia melihat kepala perempuan yang menggelinding di dalam rumah. Kepala tersebut terbalut rambut yang panjang. Selain itu juga, kemudian tadi ada nenek-nenek yang menghampiri. Badan dan mukanya yang sudah sangat keriput dipenuhi dengan darah. Sepertinya nenek-nenek tersebut ingin menyampaikan sesuatu sama paman. Malam itu saya dan paman gak berani untuk masuk rumah dan memilih berdiam diri di luar rumah. Selang beberapa lama, ada 2 orang hansip yang sedang meronda menghampiri ke arah kami berdua. Kami minta sama hansip itu supaya menemani kami di malam itu. Ternyata kejadian mistis tersebut ada kaitannya dengan orang pemilik rumah tersebut. Menurut cerita hansip, istri dari pemilik rumah tersebut dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya hingga putus. Dan si pembunuh kemudian bunuh diri dengan cara gantung diri di toilet yang ada di belakang rumah.